Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini tanggal 12 Juli untuk IHSG ditutup surplus 0,17%, jadi ditutup hijau. Dan secara teknikal untuk resisten selanjutnya IHSG misal masih naik ada di level 6.872 dan 6.730-an udah jadi support untuk IHSG saat ini ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 12 Juli ini kita bisa lihat barang-barang secara keseluruhan untuk aslinya lebih banyak masuk. Jadi hari ini aslinya net buy. Yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini tanggal 12 Juli adalah saham Bank BCA, aslinya net buy 342,5 M. Kemudian di saham Bank BRI hari ini aslinya masuk 162 M, kemudian di Telkom juga aslinya masuk 37,5 ya. Yang paling banyak ya ini BBCA dan BBRI, kemudian yang paling banyak dijual asing itu Bank BNI. Ya, Bank BNI net sell 142, yang paling banyak dibeli Bank BCA dan Bank BRI. Kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksinya juga belum belum terlalu gede-gede banget ya. Dan untuk beberapa hari terakhir emang IHSG itu nggak terlalu rame, tapi untuk indeksnya bergerak naik ya. Mudah-mudahan aja kalau IHSG udah mulai rame banget ya bisa lebih volatile lagi untuk pergerakannya. Oke, itu untuk IHSG ya, untuk resistennya ada di 6.870-an. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia sebagian merah, sebagian hijau. Ya, Nikkei ditutup minus 0,81%, Hang Seng surplus 1% lebih, kemudian Shanghai Index minus 0,78 dan IHSG surplus sedikit deh, naik dikit 0,17 dan untuk indeks US-nya belum buka ya, mungkin nanti gimana, semoga aja hijau dan untuk IHSG juga bisa naik. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BCA yang hari ini aslinya masuk cukup banyak untuk saham Bank BCA dan naik 1% lebih, ya 1% lebih, tapi secara teknikal ini masih berada di eee, tren konsolidasinya ya. Kalau kita pakai Bollinger masih ya ini masih mencoba breakout sih ya, upper band-nya. Jadi kalau mau entry walaupun aslinya masuk cukup banyak, agak gimana gitu ya, mungkin nunggu konfirmasi, besok naik lagi aja. Ini secara teknikal sih udah secara history ya, ini udah berhasil breakout di atas 9.150. Cukup bagus sih untuk saham Bank BCA secara teknikal. Loss-nya di 9175, semoga saja untuk besok nggak turun di bawah 9150 ya. Perhatikan saja level ini kalau turun lagi di bawah itu, ya kalau mau entry jangan buru-buru. Untuk support secara historinya ada di level 9.000. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini BBCA aslinya masuk 342,5 M. Kalau lihat valuasinya cuma segini, ini hitungannya lumayan banyak sih. Walaupun nggak terlalu rame, tapi aslinya net buy ya, net buy dan hitungannya cukup banyak. BBCA. BBCA hari ini tanggal 12 Juli, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, net buy paling banyak itu ZPRX, YUKZ, ini broker-broker asing ya, jadi aslinya masuk di saham Bank BCA dan yang jualan ini lokal, YPKZ. Jadi aslinya net buy diakumulasi oleh lokal untuk saham BBCA. Untuk aslinya yang keluar BKAK, cuman nggak sebanyak asing melakukan akumulasi ya. Semoga aja untuk besok masih hijau untuk saham BBCA. Kalau masih langsung dibuka hijau, maksudnya dijaga di atas 9.150. Sebenarnya untuk saham BBCA nggak menutup kemungkinan akan bisa ngejar 9.400 lagi ya, bisa breakout di atas itu. Ya emang tren untuk saham BBCA bagus ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA sih. Nah, selanjutnya kita cek
Untuk besok perhatikan saya level 9.150 ya, kalau, bisa bertahan di atas itu ada kemungkinan naik lagi ngejar 9.400. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. BRI masih konsolidasi di area sini-sini aja ya, masih dijaga di range area 5.400 sampai 5.600. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, Bank BRI hasilnya sih masuk net buy 162 M, dan kalau kita cek siapa yang masuk di saham BBRI hari ini tanggal 12 Juli, yang masuk paling banyak untuk aslinya ada YURX ya. Untuk YU kalau kita dan RE kalau kita YURX, DX, SC versi asing ya, ini kalau kita perhatikan antara valuasi transaksi dan net, valuasinya ini nggak beda jauh, jadi mereka cenderung, nggak trading, cenderung akumulasi, invest. Kemudian yang jualan paling banyak untuk aslinya ZP, BK, KZ. Yang jualan juga hitungannya ada yang jualan cukup banyak sini ZP, BK, KZ. Jadi sebagian, investor asing masuk, sebagian juga, keluar. Jadi mungkin masih, akan konsolidasi dulu untuk beberapa hari ke depan ya, mungkin nunggu sentimen positif. Kalau udah ada isu misal kuartal 2-nya cukup bagus ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham Bank BRI breakout 5.600 dan naik lagi ya kalau trennya masih, bullish ya. Mungkin untuk beberapa hari, ke depan masih akan di area sini-sini aja, selama nggak jebol aja ini 5.400 ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, untuk besok mungkin masih akan konsultasi, tapi kalau buat teman-teman yang mau entry, untuk resistennya adalah di 5.600, dan kalau mau pasang antisipasi kalaupun sampai jebol di bawah 5.400, kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru average dan gitu aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham GoTo ya. Untuk saham GoTo masih di area sini-sini aja, tadi sempat turun malahan ya ke 106, cuman ditarik naik lagi dan close di 108 ya. Ini masih, eee, berada di area support-nya sih. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk hari ini GoTo kalau masih cenderung sepi ya, kemungkinan akan di bawah dulu ya. Untuk hari ini GoTo aslinya masuk loh, ini net buy 31,1 M, walaupun hitungannya masih cenderung sepi juga ya kalau lihat valuasi transaksi GoTo, belum terlalu ramai. Untuk hari ini tanggal 12 Juli untuk aslinya yang masuk itu ada RX, ZP, EU, RX, ZP, AK versi asing, masuk. Yang keluar untuk aslinya hari ini BK paling banyak ya, BK net sell 24,1 M, tapi aslinya secara keseluruhan net buy, dan lokalnya, eee, kalau kita perhatikan lebih banyak yang keluar, yang masuk NI dan MG, yang keluar YU, CP untuk GoTo. Ini sih udah berada hitungannya berada di, menarik ya, untuk harga saat ini di bawah 108 itu cukup menarik. Jadi kalaupun turun semoga aja, resikonya nggak terlalu gede ya, mengingat untuk GoTo juga aslinya, dari awal Mei juga secara keseluruhan masih net buy cukup banyak, jadi semoga aja harganya dijaga di atas 103, 104 gitu aja. Kalau masih di 108 mungkin akan konsolidasi dulu di area sini kalau masih sepi ya. Ya nggak jauh-jauh dari 108 lah, kalaupun turun nggak dalam-dalam banget, kalaupun naik, kalau selama GoTo masih cenderung sepi ya nggak kemungkinan naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget. Oke, itu untuk saham GoTo, kelihatan transaksi hari ini dan beberapa hari terakhir mungkin masih akan konsolidasi kalau masih cenderung sepi ya, tapi kalau, rame sih kemungkinan kalau menurut saya malah bisa naik, mengingat juga ini hitungannya koreksinya udah lumayan dalam ya, ketika sempet waktu itu gap up cukup tinggi. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek, saham, Daro yang hari ini koreksi 2% lebih turun ya, merah, ditutup merah, minus 2,47%. Ya, untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro tanggal 12 Juli, aslinya net sell 16,7 M. Adaro mungkin untuk sektor pertambangan eee nggak seperti tahun kemarin ya, kemungkinan seperti itu. Kalau kita perhatikan ini yang masuk, broker-broker lokal ya, jadi lokalnya netbuy, dan yang keluar ini BK, AK, KZ, ZP yang keluar asing. Dan kalau kita perhatikan juga nggak, rame-rame banget.
lokalnya masuk, asingnya keluar. Dan untuk saham Adaro kalau untuk tahun ini sih sepertinya nggak akan secemerlang tahun kemarin sih, apalagi kalau lihat, batu baranya, komoditas yang diperjualbelikan harganya masih di bawah, ya masih turun lagi, ini turun 140. Untuk saham Adaro, ya kalau mau invest disclaimer, tapi kalau untuk, eee, apa ya, geger lagi, kayaknya sih mungkin nunggu harga batu baranya mulai, naik ya, tapi kalau mau masuk gimana ya, untuk saham Adaro kayaknya sih kalaupun naik itu belum nggak tinggi-tinggi banget, untuk resistennya setelah Fibonacci ada di 2.550-an, tapi kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok cenderung kalau nggak konsolidasi malah bisa merah ya. Nah, hati-hati aja untuk saham Adaro mungkin yang udah ambil posisi di area support ini bisa dipertimbangkan kalau mau sebagian keluar, taking profit nanti bisa ambil lagi kalau turun lagi ya, kalau turun, kalau naik ya kita juga nggak ada yang bisa tahu, kecuali bandar. Oke itu untuk saham, Adaro. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya. Tapi untuk Adaro ini valuasinya menarik loh, itu cukup murah ya secara valuasi. Untuk saham PTBA juga hari ini koreksi turun 1% lebih, ya masih dia pergerakannya nggak terlalu volatile, jadi masih sepi konsolidasi untuk saham PTBA habis bagi dividen, sepi sih, nggak heran. Untuk saham PTBA, tanggal 12 Juli aslinya masuk ini 4,3 M, aslinya net buy tapi untuk saham PTBA. Untuk saham PTBA secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang keluar itu PD, YP, kemudian yang masuk BB, YU yang masuk ini versi asing ya, BB yang masuk ini versi asing, ini malah 100% buy untuk BB versi asing hari ini di saham, PTBA. Tapi kalau untuk trading sih mungkin, Mas, pergerakannya nggak terlalu volatile ya, jadi kalaupun mau invest juga nanggung juga sih kalau menurut saya, mending nunggu harganya lebih turun lagi kalau PBV di bawah 1 mungkin ya. Perhatikan saja level ini untuk support terdekatnya ada di 2.540 sih kalau mau trading misal mendekati area support dan ada yang jaga harga ya. Gap-nya cukup lebar ya, waktu itu ARB 2 kali soalnya. Untuk resistennya masih di 2.980 untuk besok, kemungkinan masih akan konsolidasi dulu, maksudnya kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga nggak dalam-dalam banget. Selanjutnya kita cek saham, GJTL ya, yang hari ini koreksi lumayan dalam ini 8% lebih setelah sekian beberapa hari terakhir ini digoreng. Gagal ya, kemarin kan gagal breakout, gagal mempertahankan posisinya di atas 2.250, sempat naik sih nyentuh resisten kemarin cuman gagal breakout, dan hari ini langsung open ke bawah, naik dikit langsung turun ya, cukup dalam, jadi emang ya perlu hati-hati sih untuk saham GJTL walaupun valuasinya itu sebagian mengatakan masih murah, tapi ya karena emang secara histori valuasi GJTL emang nggak mahal-mahal banget ya. Jadi kalau udah naik cukup tinggi bisa dipertimbangkan seharusnya kalau mau taking profit, tapi kembali lagi disclaimer untuk support resistennya saat ini di level saat ini supportnya cukup jauh ya di 9.980 dan resistennya masih di 2.250. Kalau kita cek untuk transaksinya BJTL gimana untuk AC-nya masih net buy loh. Jadi untuk AC-nya masih net buy. Semoga aja ada kemungkinan rebound lagi ya. Ini kalau kita cek dari awal bulan itu untuk AC-nya net buy 61,4 M di saham GJTL. Untuk GJTL untuk hari ini tanggal, 12 Juli ini kita bisa lihat bareng yang masuk sama yang keluar ini hitungannya lebih banyak yang keluar ya. Jadi cenderung didistribusi. Untuk AC-nya yang masuk BK, AK, KZ coba cuman hitungannya ya nggak banyak-banyak banget sih untuk transaksinya masih didominasi lokal. Kalau transaksi didominasi lokal dan lokalnya distribusi ya kemungkinan harganya emang turun sih. Tapi ini ada perlawanan naik ya untuk saham GJTL kalau kita perhatikan lagi untuk supply demand-nya lebih kuat di supply ini 64% jadi, kayaknya sih kecenderungan turun itu masih lebih kuat ya. Tapi untuk besok
Kalaupun entry nanggung ini di tengah-tengah, tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau amannya sih nunggu di dekat-dekat area support 900 ya, 980 kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham GJTL, selanjutnya kita cek saham BMTR. Untuk saham BMTR juga turun ini 2%, ini konsolidasi di area resistennya sih. Hari ini close di bawah 366. Ya, untuk besok kalau nggak bisa naik, perlu hati-hati untuk saham BMTR ya. Kalau langsung dibuka merah, maksudnya seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BMTR gimana? Hari ini tanggal 12 untuk saham BMTR aslinya net buy, cuman nggak terlalu banyak, 897 juta untuk BMTR. BMTR hari ini tanggal 12 Juli secara keseluruhan untuk lokalnya net sell ya, didistribusi oleh lokal, untuk asingnya ada yang keluar ada yang masuk, cuman lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak terlalu banyak. Nah, ini sama seperti BJTL untuk transaksinya didominasi lokal dan lokalnya distribusi. Jadi untuk saham BMTR perlu hati-hati, untuk besok kayaknya cenderung masih turun sih, kalaupun nggak turun paling konsolidasi. Oke, itu untuk saham BMTR ya. Kalau mau entry di harga saat ini, sebenarnya terlalu beresiko. Oke, itu untuk saham BMTR ya. Selanjutnya kita cek, saham Cefin. Ya, untuk saham Cefin ini malah naik cukup tinggi ya kemarin, tapi untuk hari ini koreksi 2,1%. Kemarin open pas di 575 langsung naik, dan hari ini sempat naik juga sih mau ngejar 750 ya, cuman nggak kesampe, turun. Untuk, ya nggak nyampe sih, belum nyampe resistennya, cuman mendekati area resistennya kemudian turun. Sempat turun ke 640-an, cuman ada perlawanan juga sih buat naik untuk saham Cepin. Jadi kalau lihat candle-nya ada ini, hitungannya masih masih bimbang ya untuk besok, mau naik atau turun. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, Cepin. Aslinya keluar 11,2 M ya. Dan mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan punya posisi itu sebelum comeback, itu bisa dipertimbangkan kalau mau taking profit ya, bisa dipertimbangkan. Takutnya kalau turun kan sayang juga. Tapi kembali lagi disclaimer, coba kalau kita cek Cepin. Untuk hari ini tanggal 12 secara keseluruhan ini kita bisa lihat benar-benar, lebih banyak yang keluar sih. Untuk aslinya net sale dan lokalnya masuk ya, untuk lokalnya masuk ini, EP, PD, XL, YP, XT, yang masuk ya broker-broker ini untuk saham Cepin. Iya, untuk besok kalau langsung dibuka merah sih perlu hati-hati untuk saham Cepin, jangan buru-buru entry Cepin ya. Untuk supportnya 575 udah jadi support untuk saham Cepin. Selanjutnya kita cek, saham untuk saham Cepin kalau kita, lihat lebih detail antara supply demand-nya lebih kuat di supply walaupun nggak jomplang banget 54%. Selanjutnya kita cek, saham BGTG ya, BGTG yang hari ini digoreng naik 15% lebih untuk saham BGTG 2 hari terakhir ini naik ya setelah konsolidasi di bawah, naik naik cukup tinggi. Siapa yang goreng? Kalau kita cek untuk transaksinya BGTG. Untuk hari ini tanggal 12 Juli secara keseluruhan, yang masuk paling banyak itu YJ, market maker utamanya siapa ini? YPBD. Ini, eee, ya ini naiknya itu nggak ada yang akumulasi banyak banget sih, jadi ini saham gorengan bagusnya cocoknya ya buat scalping aja, copet-copet. Kalau kita, cek dari tanggal 3 Juli, dari awal bulan inilah, ya nggak ada yang akumulasi banget sih, dan ini juga, valuasi transaksinya nggak gede-gede banget, jadi buat teman-teman yang minat entry buat trading ya jangan gede-gede ya untuk nilainya. Untuk besok untuk besok gimana untuk saham BGTG? Supply demand-nya nggak beda jauh, ini malah kuat di
dimensi 52%. Untuk area support resistennya kalau lihat setelah history aja ya, itu di arah sini. Ini hitungannya udah berada di area, resistensi untuk saham BGTG 100 ya, 100, perhatikan aja level ini 100. Misal besok nggak bisa breakout di atas 100 mending wait and see aja, amannya sih seperti itu. Tapi kalaupun open setelah breakout di saham seperti BGTG ini terlalu beresiko juga sih. Cuman ya disclaimer lah, kalau mau entry buat copet-copet aja, nggak usah terlalu berharap bisa, naik puluhan persen, takutnya kalau kecuali masuk cuman dikit ya, masuk receh tapi kalau masuknya hitungannya lumayan, hitungan juta, ya kan sayang ya kalau nyangkut. Oke itu tuh saham BGTG, untuk besok mungkin kayaknya sih ada kemungkinan naik dulu ya di awal market, perhatikan aja level 100 kalau gagal breakout mending wait and see aja. Selanjutnya kita cek saham WIRG. WIRG juga digoreng ya untuk saham WIRG hari ini naik 20% lebih ya setelah, pergerakannya itu enggak terlalu volatile hari ini, enggak enggak terlalu fluktuatif ya untuk enggak terlalu volatile dan hari ini naik 20% lebih. Ya cukup tinggi sih hitungannya kalau kita cek. Untuk resisten selanjutnya mungkin di sini ya, setelah historis juga di sini 175. Kalau kita cek untuk transaksinya, WIRG ini mau RUPS, WIRG hari ini aslinya masuk lumayan banyak loh ini, 8,2 M, lumayan ya, naiknya disertai asing masuk, WIRG. Mungkin buat teman-teman yang tahu ada isu apa di WRG bisa tulis di kolom komentar. Untuk hari ini tanggal 12 Juli. Untuk asnya yang masuk ada BK, BK, CC ya. BK paling banyak net B 5,6 M, sedangkan untuk lokalnya net sell, keluar. Untuk saham WIRG. WIRG. News catatan saham. Untuk PBV-nya masih 3 kali, untuk ROE-nya 9%, ROE 9% dihargai dengan PBV 3 kali. Sebenarnya kalau secara fundamental ya nggak terlalu menarik ya. Tapi hari ini aslinya masuk 8,2 M, jadi untuk besok, market maker utamanya YP, YP-nya net sell 2 M ya. Mungkin kalau masih naik perhatikan saja mungkin di awal market ya, soalnya hari ini tuh close pas nggak di ini 153 itu line 50 Fibonacci-nya ya, jadi kalau langsung merah ya jangan berarti kalau langsung naik, eee, ya kayak setelah history ada kemungkinan bisa ngejar 175 sih kalau masih naik ya, kalau masih naik. Cuman kalau turun support tertekannya ada di 142, mungkin amannya kalau mau entry misal besok koreksi turun dan ada yang jaga harga di 142, nah itu bisa dipertimbangkan ya. Oke itu tuh sampai IRG, selanjutnya kita cek yang baru kemarin IPO, kemarinnya ya, yaitu saham TGUK. Ini si MG yang jadi, penjamin efeknya ya, di awal IPO itu arah, hari kedua ARB, tapi di open di arah dulu ya, pas hari kedua IPO open arah langsung dibanding turun, hari ini open gap atas langsung naik ya, di kayak roller coaster ya, naik turun, setelah market maker ya. Lalu kita cek untuk transaksinya apakah MG masuk lagi, coba kalau kita cek ya untuk saham TGUK.
TGUK. Untuk hari ini tanggal 12 untuk MG-nya netbuy ini 2,9 M ya. MG-nya netbuy, market utamanya YP, MG, YP juga masih netbuy ini 222 juta, cenderung scalping ya, trading aja ya. Kalau kemarin kemarin MG jualan ya, jadi kemarin ARB itu karena MG-nya jualan, ini kemarin itu MG net sell 14,64. Nah, 14 M MG net sell kemarin dan harganya ARB. Tapi hari ini masuk, cuman masuknya nggak sebanyak AMG melakukan distribusi kemarin. Jadi perlu hati-hati, kemungkinan kalaupun naik nanti ya dibanting turun lagi ya. Kalaupun naik itu cuman ya mancing-mancing retail buat mancing-mancing pembeli aja ya, saya nggak menyebutin siapa yang entry. Ya kalau amannya sih buat trading udah floating profit keluar dan kalaupun mau masuk jangan banyak-banyak ya, apalagi kalau harganya masih di atas, harga IPO. Oke, itu untuk saham TGUK, kalau menurut saya di awal market sih masih ada kemungkinan naik ya, tapi habis itu apakah masih naik atau turun ya itu tergantung mekanisme pasarnya gimana. Kalau lihat MG-nya kemarin udah lepas, net sell 14,6 M, kalaupun naik ya kemungkinan akan habis itu diturunin lagi, kemungkinan ya, tanggal 12. Oh ini, tanggal 2. MG AVG-nya di 126, 126, apalagi MG posisi saat ini floating profit loh, jadi perlu hati-hati untuk besok. Oke, itu saham TGUK, kalau kita cek untuk warannya, ya di bawah, masih di sini aja, plus 25%-nya itu pun cuman naik berapa poin. Ya kalau untuk waran sih kalau, eee yang pegang barang bandarnya itu udah lepas barang ya, kemungkinan harganya nggak kemana-mana ya, sampai, eee, sampai warannya habis. Coba kita cek untuk warannya, apakah MG lepas barang lagi? Ya masih lepas 61 juta. Hari ini ada CC yang masuk, CXL, CC, CC malah masuk. Kalau kita cek dari awal IPO-nya, untuk MG udah lepas 7,6 M ya, jadi kalau yang belum punya posisi bisa dipertimbangkan buat cari. Ya jangan beli, bukannya apa ya, ngompor-ngompori buat beli waran, cuman, hati-hati aja lah ini kalau masa aktif warannya udah habis ya, kalau harga saham induknya di bawah harga penebusan ya kan sama aja hangus ya duitnya. Oke, itu saham TGUK waran dan TGUK dan TGUK waran ya. Kalau untuk sahamnya masih ada kemungkinan naik mungkin di awal market ya, tapi habis itu perlu hati-hati karena MG-nya juga udah lepas barang kemarin, dan untuk warannya mending yang belum punya posisi pertimbangan lagi kalau mau entry. Oke, itu mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer, terima kasih.